Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilmi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dan membahas terkait dengan bencana yang terjadi di Jawa Barat. Karena seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu Cianjur ya sempat diguncang gempa yang menelan hingga ratusan korban jiwa. Namun ternyata di balik itu banyak sekali masyarakat atau elemen tidak hanya dari wilayah Cianjur saja yang peduli terhadap para korban gempa di Cianjur. Salah satunya adalah orang yang di samping saya ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Haji Oleh Soleh Esa. Kang Haji, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Iya, tadi di awal saya berbicara terkait dengan kepedulian terhadap para korban gempa bumi di Cianjur. Karena kan akhir tahun kita cukup terhanyak nih Kang Haji, bahwa Jawa Barat ternyata kalau ngomongin soal potensi itu banyak sekali. Nanti kita juga di akhir berbicara terkait dengan itu. Tapi ngomongin tentang kepedulian, saya lihat kemarin Kang Haji juga di sosial media dan segala macam itu sampai datang ke lokasi. Walaupun sebenarnya kan kalau ngomongin itu bukan dapil Kang Haji loh sebenarnya. Iya. Bener kan? Iya. Kang Haji kita tahu dari dapil kota dan Kabupaten Tasik. Nah, sebenarnya apa yang mendorong Kang Haji bisa datang ke lokasi, meninjau lokasi, kemudian apa yang Kang Haji lihat di lapangan gitu terkait dengan penanganan atau curhatan masyarakat? Gimana itu Kang ceritanya atau kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Jawa Barat dimanapun berada, wabil khusus penggemar Radar TV ya. Pada prinsipnya kita sebagai wakil masyarakat, ketika kita sudah dilantik dan mengambil sumpah, bukan saja hanya milik wilayah dapil, bukan saja milik partai pengusung, tetapi ketika sudah dilantik ini milik Jawa Barat, milik kurang lebih 50 juta penduduk Jawa Barat, tanpa batas wilayah, tanpa batas komunitas. Ini semua milik Jawa Barat. Adapun dapil dan partai itu bagian daripada proses administratif saja. Karena pada prinsipnya sumpah yang diambil itu adalah untuk mengayomi seluruh masyarakat Jawa Barat. Oleh sebab itu tentu bagi kami anggota DPRD, wabil khusus saya secara pribadi, bahwasanya ketika sudah mendapatkan amanah dan disumpah, ini merupakan sebuah tanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan mengoptimalkan bagaimana amanah ini betul-betul memberikan manfaat. Termasuk dalam kejadian force major yang dinamakan musibah gempa yang ada di Cianjur. Tentu gempa yang ada di Cianjur ini merupakan suatu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Menurut orang Cianjur ini baru kejadian hari ini, walaupun gempanya itu sering berulang kali di tahun-tahun sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, tetapi yang paling besar ini saat ini. Tentu yang memakan korban yang begitu banyak sekali, ratusan yang sudah meninggal, kemudian sampai saat ini masih belum ada yang ditemukan. Dan ini tentunya bukan hanya kita sebagai dewan, rasa-rasanya akibat besarnya kerugian dan wilayah yang cukup luas ini mendatangkan kepedulian lintas daerah, lintas provinsi, dan bahkan lintas negara. Tentu saya sebagai pimpinan
Dan sebagai masyarakat Jawa Barat harus ikut bela sungkawa dan peduli kepada warga Cianjur, terutama yang kena musibah. Dan secara pribadi dan secara lembaga sudah menyampaikan bela sungkawa, baik personal maupun di acara-acara resmi. Mudah-mudahan ini mereka yang kena musibah, utamanya yang meninggal ya, mudah-mudahan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masyarakat juga diberikan kesabaran. Kondisi hari ini tentu kita terus memantau bahwasanya begitu banyak PR kita, bukan saja soal infrastruktur, tetapi bagaimana anak-anak yang ada di sana ini sampai saat ini belum jelas nasibnya, terutama soal pendidikan mereka seperti apa. Nah, oleh sebab itu yang paling pokok hari ini adalah menyelamatkan penduduk, bagaimana mereka itu aman dari berbagai bencana susulan. Karena sesungguhnya bencana ini terus-menerus, hampir ratusan kali, di atas 250 kali, bahkan menurut berita sampai 320 kali susulan. Oleh sebab itu relokasi ini penting, membuat rumah sementara juga ini penting, dan tidak kalah pentingnya adalah soal bagaimana nasib anak-anak yang hari ini ikut ke pengungsian dan ikut juga bersama orang-orang tua yang hari ini belum mendapatkan kejelasan soal pendidikannya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan nih pemerintah Cianjur ini sesegera mungkin membuat kebijakan agar mereka tetap dalam keadaan darurat ikut melanjutkan pendidikannya. Oke. Kang Haji sendiri kan merasakan tadi datang ke situ, kemudian bahkan saya lihat berkumpul menerima. Ada nggak mereka itu apa selain tadi misalnya yang concern Kang Haji kan adalah terkait dengan pendidikan anak-anak. Kalau misalkan dari kelayakan mereka, kemudian nanti ke depan mereka seperti apa, curhatan mereka soal apa kira-kira Kang Haji? Kebanyakan curhatan mereka ini adalah soal mau kemana setelah ini, itu, betul. mau kemana setelah ini. Adakah bantuan dari pemerintah, bukan saja bantuan yang sifatnya sementara, rumah singgah atau tenda pengungsian, tetapi mereka lebih memastikan pertama apakah wilayahnya aman atau tidak. Jikalau misalkan mereka tetap tinggal di sana, kalaupun harus pindahnya kemana, kemudian biayanya dari mana, lebih banyak seperti itu. Selain daripada kebutuhan insidentil ya, seperti makanan sehari-hari, kemudian pakaian, obat-obatan. Tetapi yang banyak saya dengar adalah mereka apakah setelah ini mau bagaimana. Nah, oleh sebab itu tentu mitigasi dan penelaahan terhadap kontur atau kondisi pertanahan di Cianjur ini, terutama yang terdampak gempa ini, harus betul-betul validasinya akurat. Apakah wilayah itu betul-betul aman jikalau dihuni kembali atau harus direlokasi ke wilayah lain. Ini tentu perlu proses, perlu penelitian yang komprehensif, tidak asal memutuskan, tetapi betul-betul matang sehingga tidak terulang kembali korban-korban jikalau terjadi bencana lagi. Ya, nanti perbincangan menarik ini akan kita lanjutkan. Nanti kita juga akan mengorek lagi pengalaman seperti apa atau kepedulian dari Kang Oleh Soleh terhadap para korban bencana di Cianjur. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih ngobrol terkait dengan kepedulian orang-orang ini terkait para korban bencana di Cianjur dan kemudian langkah nanti ke depan pemerintah dalam menanggulangi bencana atau potensi bencana yang ada di Jawa Barat ini seperti apa. Tadi kan kita balik lagi, Akang sendiri merasakan betul pasti perasaan mereka hidup untuk sementara di pengungsian dan segala macam. Lalu Akang sebagai orang yang tentu saja melihat dan meninjau di sana, seperti apa penanganan dari pemerintah sendiri terhadap para korban? Apakah memang mereka sudah diperlakukan secara baik atau penanganan yang pemerintah sendiri belum optimal atau seperti apa Akang melihatnya? Saya melihat secara keseluruhan tentu penanganannya sudah cukup baik karena memang langsung ditinjau langsung oleh Presiden kita Pak Jokowi. Betul. Saya rasa BNPB dan BPD daerah, provinsi, kemudian Cianjur juga sudah melakukan koordinasi yang cukup maksimal. Namun demikian tetap pada praktek di lapangan terjadi sebuah kekurangan. Salah satunya kekurangan ini adalah soal masih adanya waktu itu ya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Nah, belum mendapatkan bantuan ini bukan berarti tidak peduli atau pilih kasih, karena memang soal geografis bencana yang cukup sulit, jangkauan yang cukup jauh, kemudian jalan pun tidak ada. Namun demikian secara keseluruhan saya lihat dan saya pantau secara langsung dengan mata sendiri, pada prinsipnya penanganan bencana di Cianjur ini cukup baik sekali. Koordinasi dan komunikasi juga cukup baik, sehingga tidak ada sebuah insiden yang parah. Kalaupun terjadi sebuah insiden penyegatan bantuan oleh oknum, itu rasa-rasanya ini sebuah emosional yang sesaat, yang kita wajar ketika sebuah kejadian yang meluluh lantahkan, kemudian rasa kekagetan, rasa kekhawatiran, kemudian dia sudah lama menunggu tidak mendapatkan, ya emosional itu sebuah kewajaran, tetapi bukan sebuah peristiwa yang bahaya ataupun yang merugikan siapapun. Semua juga memaklumi dalam keadaan seperti itu, tetapi secara keseluruhan ya at least baik sekali. Oke. Nah, tadi kan terkait dengan curhatan si masyarakat ke Kang Aji sendiri terkait setelah ini kami mau dibawa kemana nih? Kalaupun misalnya relokasi kemana? Kemudian tekniknya seperti apa? Lalu kalaupun bisa kembali lagi, apakah si lokasi nanti itu masih aman atau tidak? Nah, dari legislatif kan tentu berkomunikasi dengan eksekutif sendiri. Seperti apa Kang? Nanti ke depan mereka itu akan seperti apa? Apakah sudah ada obrolan dengan pemerintah provinsi terkait dengan penanggulangan mereka akan seperti apa nantinya? Atau masih belum ada obrolan ke sana Kang? Pada dasarnya kemarin itu bencana Cianjur itu mau dijadikan bencana nasional, tetapi hasil investigasi ternyata hasil rapat koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan daerah bahwa ini masih bencana lokal. Betul. Sehingga penanggulangannya langsung diserahkan oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah daerah Cianjur. Kabupaten Cianjur. Nah, tentu kami sebagai anggota DPRD tidak masuk kepada wilayah itu. Wilayah kami adalah wilayah bagaimana ikut mendorong bagaimana agar penanggulangannya ini lebih baik, lebih aman, dan tentunya
lebih akomodatif. Tentu DPRD di sini akan mendukung 100% kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah daerah, terutama soal anggaran. Ya, itu Bang. Jikalau misalkan pemerintah Cianjur tidak memiliki anggaran, tentu Pemprov juga akan berupaya membantu. Sebagaimana dalam penanganan awal hari ini, ke depan bahwasanya Pemprov telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 20 miliar postur dari BTT untuk penanggalan awal. Nah, untuk penanganan selanjutnya tentu kami menunggu dari ajuan eksekutif tentu melalui Pak Gubernur. Ini penanganan Cianjur ini seperti apa? Dan bukan hanya Cianjur saja. Tentu secara keseluruhan, karena namanya juga bencana, bukan hanya soal gempa, tetapi bencana ini kan ada kebakaran, ada tsunami, ada gempa bumi, nah, dan yang lain-lain lah, banyak bencana-bencana. Bahkan penyakit pun menjadi bencana seperti COVID-19. Intinya bahwa Jawa Barat harus memiliki konsep secara keseluruhan, blueprint secara keseluruhan. Karena sesungguhnya kita sudah mengetahui di mana potensi gempa, di mana potensi banjir, ya kan? Di mana potensi longsor. Nah, ini secara keseluruhan kan sudah termitigasi. Potensi-potensi itu sudah ada. Nah, semacam soal gunung meletus misalkan di Jawa Barat, apakah masih ada gak gunung-gunung yang aktif? Nah, ini kan BPD kan sudah memitigasi secara keseluruhan. Hanya saja tentu mitigasi ataupun blueprint secara keseluruhan ini perlu didukung. Satu, didukung oleh aturan yang jelas, baik, yang tidak jelimet, kemudian dukungan anggaran. Nah, tentunya soal dukungan anggaran ini yang paling pokok, bahwasanya saya melihat bahwa pemerintah cukup kesulitan untuk menganggarkan sebuah anggaran kebencanaan. Kesulitannya kenapa? Salah satunya bahwa bencana ini kan sesuatu kejadian yang unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi. Sehingga cukup sulit gitu. Maka oleh sebab itu saya mengusulkan bahwa bagaimana soal penanganan kebencanaan ini ada kekhususan anggaran yang sifatnya abadi. Abadi. Karena sesungguhnya di dalam sebuah anggaran tahunan itu harus habis. Setiap SKPD semua harus habis. Jadi tahun bukunya itu harus kalau bisa terserap 100%, kalau tidak terserap harus dikembalikan lagi. Nah, sementara ini kan kejadian, jikalau misalkan kejadiannya di bulan Desember, November misalkan. Ya, seperti yang Cianjur ya. Sana ini. Kemudian penganggarannya juga dimurni misalkan kita anggarkan untuk 2022 ini kan penganggarannya di 2021. Betul. Di 2021. Nah, sementara di 2021 kita tidak tahu bahwa di Cianjur akan gempa gitu. Nah, oleh sebab itu karena unpredictable, maka saya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membuat suatu Perpres atau peraturan pemerintah, kalau bisa undang-undang tentang anggaran kebencanaan, untuk dibuat sebagai dana abadi saja. Dana abadi yang standby, yang tidak harus dikembalikan lagi ke kas daerah, tidak dikembalikan lagi ke kas nasional. Nah, sehingga uang itu tetap ada standby. Dan kapanpun
kapanpun kejadian kebencanaan ini semua sudah siap. Nah, usulan gagasan luar biasa itu seperti apa responnya? Apakah sudah diusulkan atau hanya bentuk gagasan Kang Haji saja? Tapi jawabannya nanti, Kang. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali, tetaplah di Dialog Khusus. Kembali di Dialog Khusus, masih bersama dengan Kang Haji Oleh Soleh. Tadi perbincangan cukup menarik terkait dengan gagasan nih. Itu saya pikir luar biasa tuh, Kang, kalau seperti itu. Karena ya itu tadi, bencana ini kan tidak terprediksi, apalagi kejadiannya di akhir tahun misalnya. Itu bagaimana juga untuk mencairkan anggaran dan segala macam, pasti ribet lah. Tadi gagasan yang ada di kepala Kang sendiri atau rekan-rekan di legislatif, itu apakah sudah disampaikan, responnya seperti apa, atau hanya baru pada proses gagasan yang nanti akan disampaikan? Sebenarnya ini obrolan kecil tetap sudah ada, tetapi mudah-mudahan ini juga diskusi di Radar TV. Betul. Juga bisa dibaca oleh stakeholder, baik pusat maupun daerah, bahwasanya Indonesia ini kebencanaannya cukup luar biasa dan cukup banyak macamnya seperti itu. Nah, tentu ini harus diambil oleh kebijakan pusat. Presiden harus memikirkan dan membuat kebijakan yang lebih khusus terkait kebencanaan ini. Saya rasa apakah perlu undang-undang, apakah perlu peraturan pemerintah, apakah perlu soal kepres. Nah, seperti itu. Namun demikian tentu ini juga tidak boleh melabrak undang-undang tentang tata pengelolaan keuangan dan tata administratif keuangan. Namun demikian kita juga harus sepakat bahwa bencana ini sesuatu yang harus ditangani dengan baik. Karena berhubungan dengan nyawa manusia, karena berhubungan dengan masa depan korban itu sendiri. Maka sesungguhnya jikalau kita memiliki blueprint yang bagus tentang penanganan kebencanaan, terutama dari sisi penganggaran, ketersediaan anggaran. Karena pada dasarnya substansi yang paling pokok masalah adalah soal anggaran untuk penanganan kebencanaan ini. Maka oleh sebab itu rasa-rasanya kalau kita punya deposit, punya standby alone buat penanganan, rasa-rasanya penanganan sebuah kebencanaan akan menjadi baik dan ada ketenangan. Ketenangan bahwa Indonesia siap menghadapi bencana, Jabar siap menghadapi bencana, rakyat Indonesia siap menghadapi bencana. Nah, ketika siap, maka tentu harus disiapkan infrastrukturnya, mulai dari peraturan, mulai dari anggaran, mulai dari edukasi terhadap penanganan bencana. Edukasi ini penting. Bagaimana masyarakat sudah dibekali kebiasaan, kebiasaan untuk menangani kebencanaan. Nah, kebencanaan ini kan beda-beda. Banjir ada di mana, gempa ada di mana. Terutama yang paling sering adalah soal kebakaran. Nah, tentu soal kebakaran, safety building ini kan penting. Sosialisasi dari awal. Kemudian infrastruktur yang harus ada di sebuah gedung itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu tentu izin bangunan juga harus menyertakan safety building, anti kebakaran dan yang lain-lain. Nah, edukasi dan preventif, pelakuan preventif ini ya juga harus terus digalakkan. Bukan saja penanganan kebencanaannya, juga biaya untuk edukasi preventif ini juga perlu diadakan. Sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ke anak-anak, sosialisasi ke lintas komunitas juga ini
penting. Nah, ini juga hal yang rasa-rasanya tidak begitu fokus dilakukan. Preventif ini kan lebih penting ketimbang penanganan sudah terjadi. Nah, BPD juga sudah tahu mana peta banjir, mana peta gempa bumi, walaupun pada dasarnya bahwa musibah ini memang tidak bisa diprediksi, tetapi gambarannya kan sudah diketahui lah secara kasat matanya. Di mana edukasi tsunami, di mana edukasi gempa, di mana edukasi banjir, di mana edukasi kebakaran, di mana. Nah, ini juga menjadi hal yang harus dipikirkan, menjadi agenda-agenda yang harus disosialisasikan di masyarakat. Oke, tadi ngomongin terkait dengan potensi, memang di Jawa Barat itu banyak sekali potensi itu tadi. Kang Haji tadi sudah menjabarkan ada potensi tsunami, banjir, gempa bumi dan segala macam. Berarti dari kejadian ini sebenarnya pemerintah harusnya bisa mengambil semacam hikmah atau pelajaran gitu kan. Tapi saya pikir dengan solusi tadi yang ada dana APBD segitu itu sudah menjadi solusi, Bang. Ya benar gak? Sebenarnya bagian kecil daripada sebuah solusi sebenarnya, tetapi paling tidak seluruh perangkat pemerintah, terutama penanggulangan bencana, BPBD misalkan, ini dia ada sugesti, ada pikiran minimal ya sudahlah ada anggaran ini. Tetapi lantas kemudian ada kekhawatiran juga ketika disediakan anggaran dipakai hal-hal yang tidak baik ataupun dipakai hal-hal yang tidak perlu misalkan. Dan tentu saja ini juga harus dipikirkan bagaimana ada lembaga pengawas terhadap penggunaan dana itu. Akan tetapi rasa-rasanya ini kebencanaan ini kan udah puluhan tahun rasa-rasa. Pengelolaan kebencanaan juga sudah begitu maju. Nah, tentu kekurangan-kekurangan ini juga harus terus diperbaiki. Dulu tidak ada misalkan lembaga yang secara vertikal ke atas. Nah, hari ini kan ada gitu. Oleh sebab itu perbaikan terus dilakukan. Ya salah satunya ya soal anggaran seperti itu. Betul. Oke. Terakhir Kang, kira-kira apa nih yang Kang Haji sampaikan kepada masyarakat terkait dengan potensi yang terjadi di Jawa Barat kepada masyarakat, baik pun kepada pemerintah gitu, agar hal-hal tersebut ketika terjadi itu tidak belingsatan kemudian harus melakukan apa. Walaupun tadi saya lagi-lagi mengapresiasi gagasan yang disampaikan Kang Oleh terkait dengan penyediaan dana yang mudah seperti itu salah satu solusi. Nah, kira-kira terakhir dari Kang Haji melihat situasi sekarang di Jawa Barat dengan potensi yang ada kepada masyarakat baik pun kepada pemerintah, seperti apa yang disampaikan Kang? Tentu kalau saya secara pribadi dan secara lembaga bahwasanya musibah bencana ini di mana-mana sudah terjadi dan tidak akan hari ini. Kita harus mengantisipasi. Bencana banjir tentu diakibatkan oleh kurang kesadaran kita membuang sampah, kurang kesadaran kita juga merawat hutan lindung. Nah, marilah kepada masyarakat bagaimana kita juga tertib dalam mengelola lingkungan, terutama dari kita sendiri, membuang sampah dengan teratur dengan baik. Kita juga tidak menebang pohon dengan sembarangan. Dengan melindungi lingkungan, otomatis kita juga mencegah sebuah bencana yang akan datang. Soal penanganan bencana, gempa dan yang lain-lain, tentu kita juga harus bagaimana kita memikirkan, melihat bahwasanya membuat sebuah hunian, membuat rumah juga harus memikirkan lebih panjang
ini pemerintah juga harus segera membuat konsep perumahan yang lebih baik, lebih tertata. Bagaimana agar di potensi-potensi gempa di tebing-tebing ini juga kalau memang Menteri Perumahan PUPR ini juga memikirkan tentang bagaimana soal pemukiman yang baik. Walaupun ini juga tidak mungkin, tetapi paling tidak dipikirkan, diminimalisir relokasi sejak dini. Relokasi sejak dini. Soal kebakaran tentu ini juga masyarakat harus melakukan pencegahan dini ya. Bagaimana di rumah-rumah ini terutama soal alur instalasi listrik terutama. Jangan sampai ada listrik yang nyolong, jangan sampai menggunakan kabel-kabel yang bekas ataupun yang tidak baik, yang tidak berkualitas. Tentu ini juga harus disadari bersama bahwa ketika kebakaran di rumah kita itu akan menjadikan bahaya kepada yang lain. Intinya bahwa kesadaran terhadap penanggulangan bencana harus dimulai oleh diri kita sendiri. Bagaimana sekecil apapun yang menyebabkan bencana harus kita hindari, sekecil apapun. Salah satunya adalah dengan membuang sampah yang tidak paling sederhana seperti itu. Kang Haji, terima kasih atas gagasannya, kepeduliannya tadi. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga oleh masyarakat dan elemen yang lainnya, bagaimana kita semua peduli terkait dengan kebencanaan yang terjadi di Jawa Barat. Dan tadi juga sudah disampaikan, Kang Haji mendorong bagaimana pemerintah juga bisa lebih membuat kebijakan yang ketika ada bencana juga kita sudah siap, tidak hanya masyarakatnya, pemerintahnya, tetapi semuanya kita sudah siap menghadapi bencana yang tidak bisa diprediksi. Sampai di sini perjumpaan kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.